Shalom anak-anak semua yang di rumah. Puji Tuhan ya, 1 minggu sudah berlalu. Kita kembali bertemu di dalam ibadah sekolah minggu online. Kita bersyukur kepada Tuhan karena 1 minggu sudah dijaga, sehingga hari ini kita boleh sehat, kita boleh beribadah kepada Tuhan. Yuk semuanya berdiri mempersiapkan hati. Kita akan masuk di dalam doa oleh Lose Haryati. Tuhan Allah Bapa kami bertata kerajaan surga, Tuhan Yesus terima kasih Kau telah menjaga kami selama seminggu yang lalu. Dan Tuhan pada hari ini kami mau kembali untuk beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, Engkau mau pimpin sekolah minggu kami ini dari awal sampai akhir. Kami serahkan semua puji-pujian, pemberitaan firman Tuhan dan yang lainnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur berdoa. Amin. Amin ya. Anak-anak yang di rumah tetap berdiri ya. Kita akan memuji Tuhan, kita akan bersuka bersama dengan Tuhan dengan semangat semuanya. Lose di sini juga semua semangat ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Lebih semangat. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Iya, Lose sudah melihat ya, ada sukacita di dalam diri kita. Anak-anak yang di rumah juga sama ya, kita ada sukacita. Nah, karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Ayo kita nyanyi sekali lagi ya, lagunya ini enak banget. Kita sekali lagi nyanyi dengan lebih semangat. Lose, kita lebih semangat ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Lebih semangat. Kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Bagus ya. Nah, kita udah semangat ya, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Boleh silakan duduk semua anak-anak di rumah ya. Nah, sekarang udah waktunya kita duduk dengan manis. Kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam firman Tuhan. Yuk kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Bagaikan bejana, hati kita siap dibentuk. Siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat di dalam tangan-Mu Tuhan.
dalam rumahmu. Inilah hidupmu di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencana. Semuanya katakan dengan sungguh-sungguh, ku mau sepertimu Yesus. Mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sekali lagi, ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Nah, katakan sekali lagi, memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Shalom adik-adik semua. Sehat-sehat semua? Lalu doakan semuanya dalam keadaan sehat. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap semua, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menjaga melindungi kami selama seminggu. Sebentar kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami semua bisa mengerti, dan kiranya Tuhan memberikan kekuatan untuk kami bisa melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, cerita yang lalu adalah bagaimana bangsa Israel mengalami kesulitan saat keluar Mesir, seperti dikejar-kejar Firaun dan tentaranya, sedangkan di depan ada Laut Merah. Tapi Tuhan menolong bangsa Israel berjalan di tanah yang kering, sedangkan Firaun dan tentaranya ditenggelamkan dalam Laut Merah. Kesulitan yang lain adalah tidak ada air, tidak ada makanan dalam perjalanannya di padang gurun. Juga bangsa Kanaan yang mengelilingi bangsa Israel memerangi. Mengapa Tuhan mengizinkan kesulitan itu datang menimpa bangsa Israel dan juga menimpa kita? Nanti kita akan menemukan jawabannya. Tapi adik-adik ya, meskipun bangsa Israel mengalami kesulitan, tapi penyertaan Tuhan selalu ada. Lalu seulangin ya, meskipun bangsa Israel mengalami kesulitan, tetapi penyertaan Tuhan selalu ada. Nah, adik-adik, apa aja penyertaan Tuhan itu? Ya, ada tiang api, ada tiang awan, ada mana selama 40 tahun, ada burung puyuh, baju yang mereka kenakan, sandal yang mereka pakai tidak rusak selama 40 tahun. Dan banyak lagi yang lainnya. Adik-adik, Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Yosua selain mengalahkan bangsa yang diam di Kanaan, juga memusnahkan semua berhala-berhala bangsa-bangsa tersebut. Sehingga bangsa Israel hanya beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan keamanan, kesejahteraan kepada bangsa Israel selama zaman Yosua. Tapi adik-adik, setelah Yosua meninggal, apa yang dilakukan bangsa Israel? Bangsa Israel berbuat dosa, menyembah berhala, meninggalkan Tuhan. Tuhan menghukum bangsa Israel dengan ditindas, dijajah oleh bangsa lain. Orang Israel bertobat dan berteriak meminta pertolongan. Tuhan melepaskan bangsa Israel dari penindasan.
Setelah hakim tersebut mati, orang Israel berbuat dosa kembali. Dan hal itu berulang-ulang terus-menerus. Adik-adik, seperti yang Lause bilang tadi ya, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Apa itu? Bangsa Israel menyembah patung berhala. Sebab itu, Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Median selama 7 tahun lamanya. Karena takutnya kepada orang Median itu, orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan-pegunungan, di gua-gua, di tenda-tenda. Setiap kali orang Israel panen, datang orang Median, orang Amalek, dan orang-orang yang di sebelah timur, lalu datang mendatangi orang Israel untuk apa? Merampas hasil panen dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba-domba, lembu-lembu, keledai pun dirampas oleh mereka. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat, sangat miskin oleh perbuatan orang-orang Median itu. Kasihan ya adik-adik. Lalu bertobatlah orang Israel kepada Tuhan dan minta pertolongan kepada Tuhan. Suatu ketika datanglah malaikat Tuhan kepada Gideon. Siapa? Gideon yang sedang mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Karena apa? Karena takut kepada orang-orang Median. Malaikat Tuhan berfirman kepada Gideon, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah perkasa. Jawab Gideon, Tuhan, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukanlah Tuhan telah menuntun kita dari Mesir? Tuhan membuang kami, menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Median. Tuhan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Median. Bukankah aku mengutus engkau? Jawab Gideon, Tuhan, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, tetapi aku yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Median itu sampai habis. Lalu Gideon masuk ke dalam, mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Di bawahnya kepada malaikat itu yang ada di bawah pohon terbantin. Lalu disuguhkan kepada malaikat itu. Berfirmanlah malaikat Allah kepada Gideon, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah di atas batu dan curahkan kuahnya. Lalu malaikat itu mengulurkan tongkatnya yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggung kepada daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilang malaikat Tuhan dari pandangan Gideon. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku. Sebab aku telah melihat malaikat Tuhan berhadapan muka. Tapi malaikat Tuhan itu berkata, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Pada malam hari itu juga, ya adik-adik,
Tuhan berfirman kepada Gideon, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu. Dan dengan patung itu yang dari kayu kamu buat tiang, menjadi kayu-kayu bakar. Nah, kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan dibuatnya seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan orang-orang yang lain, maka Gideon melakukannya pada waktu malam. Nah, Gideon lalu bangun pagi-pagi. Lalu rakyat itu bersama-sama dengan dia. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau. Nanti jangan-jangan orang-orang Israel memegah-megahkan diri, ya, dan berkata, tanganku sendiri yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah mereka pulang. Lalu Gideon bilang, rakyat siapa yang takut, boleh pulang. Dan pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu. Tinggal 10.000. Jadi 22 yang pulang, tinggal 10.000. Tetapi Tuhan berkata lagi kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kuberfirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang minum air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum air. Adik-adik, jumlah yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulut ada 300 orang. Tetapi yang lainnya, rakyat itu semuanya berlutut minum air. Kalau kita pilih jumlah yang banyak bukan? Tetapi Tuhan beda ya adik-adik. Tuhan berfirman kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan. Kamu akan mengalahkan Midian. Tetapi yang lain suruhlah mereka boleh pulang. Nah, dari rakyat itu mereka mengambil bekal sangkakala lalu ikut ke Gideon. Ada berapa? 300. Nah, pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan daripada Midian itu, sebab telah kuserahkan ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu, maka kau dengarlah apa yang mereka katakan kepadamu. Nah, terus Gideon lalu turun ke perkemahan dan dengan bujangnya pura. Sampai dalam perkemahan ada 2 orang Amalek yang sedang berbicara. Apa yang satu bilang, aku bermimpi. Ada sekeping roti jelai yang berguling-guling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke perkemahan itu, dilanggarnya semua perkemahan itu sehingga roboh dan dibongkar balikkan. Demikian kemah itu habis runtuh. Lalu teman satunya menjawab,
ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Lalu, setelah Gideon mendengar mimpi yang diceritakan dengan maknanya itu, sujudlah Gideon menyembah. Kemudian pulang ke perkemahan orang Israel dan berkata, "Bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tangan kita." Sesudah itu, bangkitlah ke-300 orang itu. Dibagi 3 pasukan. Semuanya diberikan sangkakala dan buyung yang kosong. Dengan suluh di dalam buyung itu. Sangkakala dan buyung kosong, di dalamnya ada suluh. Dan Gideon berkata kepada ke-300 orang itu, "Perhatikanlah aku, lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu melakukan seperti yang kulakukan." Lalu mereka pergi, ya. Dan mereka berkata kepada rakyat itu, sampai ke perkemahan itu dan harus berseru demi Tuhan dan demi Gideon. Nah, mereka lalu mengepung perkemahan daripada orang Midian itu. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang ada di tangan mereka. Demikianlah 300 orang itu meniup sangkakala, memecahkan buyung, dan memegang obor di tangan kirinya, sangkakala di tangan kanannya, dan meniup serta berseru, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon." Sementara mereka tetap tinggal berdiri, masing-masing di tempatnya, ya, di sekeliling perkemahan itu, seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, adik-adik. Mereka berteriak-teriak, melarikan diri. Sedang ke-300 orang meniup sangkakala terus. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang satu diarahkan kepada yang lain. Larilah tentara itu. Dan Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Adik-adik, Gideon menjadi hakim atas seluruh bangsa Israel. Dan bangsa Israel beribadah hanya kepada Tuhan. Tuhan memberikan keamanan, memberikan kesejahteraan kepada bangsa Israel. Tetapi adik-adik, setelah Gideon meninggal, apa yang dilakukan bangsa Israel? Ya, bangsa Israel berdosa kembali kepada Allah dengan menyembah berhala. Adik-adik, apa yang dapat kita simpulkan dan dapat kita pelajari dari kisah Gideon ini? 1. Dari mana datangnya kesulitan? Kesulitan bisa datang dari diri sendiri. Jika kita berdosa, kesulitan akan datang. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita harus bertobat, mengaku dosa, dan tidak melakukan lagi. Dan Tuhan pasti menolong kita. Dan jika kesulitan itu dari Tuhan, maka kita harus tetap percaya, tetap taat kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Dan Tuhan memberikan kebaikan kepada kita. Yang kedua, adik-adik semua, Tuhan bisa memakai siapa aja. Meskipun kita masih kecil, tidak berdaya, atau dengan sedikit orang, Tuhan bisa menolong kita. Dan dalam segala kesulitan, dengan cara Tuhan yang ajaib. Sebab Tuhan kita adalah Maha Kuasa. Apa saja bisa dilakukan, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang ketiga, adik-adik, seperti bangsa Israel memerlukan juru selamat, kita juga memerlukan juru selamat. Allah
menunjukkan kasih-Nya dengan mengutus Yesus, Sang Juru Selamat kepada kita. Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa kita dan bangkit, naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita semua yang percaya kepadanya. Nah, sekarang kita hafalkan ayat hafalannya ya. Hakim-Hakim pasal 5 ayat 31b. Hakim-Hakim pasal 5 ayat 31b. Tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Gampang ya? Sekali lagi ya. Hakim-Hakim 5 ayat 31b. Tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah supaya kami tetap taat, tetap setia, apapun yang terjadi, tetap mengasihi Engkau. Tuhan, tolonglah supaya hari-hari ke depan kami bisa selalu mencintai Engkau. Jaga dan lindungi kami dalam seminggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang di rumah, firman Tuhan sudah disampaikan, kita sudah mendengarnya. Tinggal kita semua ya, Lause dan anak-anak yang di rumah untuk menjalankannya. Nah, oke, kita akan memuji satu lagu. Yuk sama-sama kita siap-siap kita ya. Lagu ini semangat ya anak-anak yang di rumah. Yang belum bisa belajar, yang sudah bisa lebih kencengan Lause-Lause juga lebih kenceng ya. Allah mana seperti Allahku, Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada Benteng perisai, menara pembebasan bagi orang yang percaya padanya. Allah mana seperti yang keras, Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada hatiku berperang, pimpinku jadi pemenang. Pujilah namanya selamanya. Allah mana seperti Allah, keras. Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada benteng perisai, menara pembebasan bagi orang yang percaya padanya. Nah, anak-anak semua yang di rumah, kita akan mengakhiri ibadah kita, bersyukur kepada Tuhan yang sudah memimpin ibadah kita dari awal sampai akhir. Yuk kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita, doa penutup oleh Lause Jasmine. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Sebentar kami akan menutup ibadah kami, kiranya Engkau yang menjaga, menyertai, dan memimpin kami selama seminggu ke depan. Tuhan Yesus, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Anak-anak, silakan duduk. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.